Halo sahabat bahasa, kali ini kita akan belajar struktur novel sejarah dan kaidah kebahasaan novel sejarah. Yuk simak terus penjelasannya. Nah, berikut ini struktur teks cerita sejarah dengan jenis yaitu novel sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang mengenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun suasana. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan bagian awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran antar tokoh. Yang ketiga, menuju konflik, yaitu terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik. Bagian ini disebut juga dengan klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menegangkan. 5. Penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini dijelaskan akhir nasib para tokoh setelah melalui berbagai masalah. Bagian yang terakhir adalah koda. Bagian ini merupakan kesimpulan atau komentar dari cerita yang diceritakan, berfungsi sebagai penutup cerita. Selain struktur, sahabat bahasa juga harus memahami kaidah kebahasaan pada novel sejarah. Kaidah yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, petugas piket yang membersihkan kelas telah menyelesaikan tugasnya. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis seperti sejak itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. 3. Menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh, Pak Karso mencangkul di sawah. Kata mencangkul merupakan kata kerja material. 4. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan seorang tokoh oleh pengarang. Misalkan, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, dan lain-lain. 5. Menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan lain-lain. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan dengan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, aku sangat bahagia, ucapnya. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contoh, Wija adalah penjual paling ramah di pasar minggu. Ramah merupakan kata sifat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.